Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, eh, Ibu Dirjen GBK yang sudah hadir bersama kita di Zoom. Assalamualaikum Ibu, apakah suara Waalaikumsalam. Pertama ya? mohon maaf nih terlambat gabung baru sampai. Siang Ibu, mohon maaf juga kami mengganggu waktu Ibu di sore hari ini. Karena memang itu eh, kami ucapkan terima kasih Ibu berkenan untuk bisa menyempatkan diri di Zoom dan pada tahun lalu kami bisa bertemu dengan Ibu secara langsung di Jakarta Ibu. Terima kasih. Di sini kami ada beberapa hal Ibu yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, terutama khususnya teman-teman dari guru sejarah, baik yang hadir di ruangan di Hotel Sang Ratu maupun ada dari teman-teman yang di Zoom Ibu. Mohon izin Ibu berkenan Ibu. Silahkan Bu. Ya. Ibu mungkin sebelumnya eh, kami mau minta dulu mungkin ada arahan Ibu dari Ibu atau dari, ada yang minta yang Ibu bisa sampaikan kepada kami Ibu terkait dengan isu-isu yang beredar saat ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Presiden Aksi dan seluruh pengurus, Sekjen dan seluruh pengurus yang saya hormati, seluruh narasumber dan kegiatan pada sore hari ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Sumardiansyah, kalau sebenarnya kegiatan apa simposium aksi ke-6 dan internasional conference-nya sudah ya. Dan ini khusus sore hari ini adalah dialog gitu ya. Jadi mungkin saya lagi fokus saja pada sebenarnya lebih kepada nanti kita diskusi apa saya mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu, namun saya ingin sampaikan sedikit eh, salam hormat saya untuk semua guru sejarah hebat di seluruh Indonesia yang berkumpul di Jambi ya saat ini. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir membersamai Bapak Ibu semuanya, dikarenakan ini akhir-akhir masa kepemimpinan Mas Menteri ini banyak sekali agenda yang harus kita selesaikan, dan memang kita harus stay di kantor begitu ya, sehingga kami tidak bisa memenuhi undangan eh, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yang sebenarnya sangat ingin saya hadiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa saat ini beberapa kebijakan strategis sedang diluncurkan. Jadi bukan hanya untuk guru sejarah, tapi untuk semua guru eh, kita sedang meluncurkan kebijakan-kebijakan strategis ya. Antara lain seperti yang tadi Mas Sumardiansyah sampaikan itu terkait dengan em, program prioritas yang sekarang diimplementasikan yaitu seleksi SNP3K, kemudian juga yang sedang masif dilakukan saat ini adalah PPG guru tertentu sebagai ganti PPG dalam jabatan, sehingga tahun ini kita bisa mensertifikasi 600.000 lebih guru. Dan dari apa yang kita lakukan di tahun ini, maka sisanya guru yang belum tersertifikasi dari 1,6 itu tinggal 700.000 lagi yang akan kita tuntaskan di tahun depan. Selain itu juga saat ini guru penggerak juga sedang masif kami kerjakan terkait dengan penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah yang sekarang sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian dan juga pengelolaan kinerja. Selain itu memang untuk PKG atau peningkatan kompetensi guru sejarah belum ada. Yang saat ini sedang berjalan adalah PKG guru PJOK dan PKG guru bahasa Inggris. Saya berharap suatu saat ke depan ada PKG khusus guru sejarah karena pentingnya pelajaran sejarah bagi anak-anak kita. Mungkin itu pengantar saya terlebih dahulu, Bu. Saya lebih ingin waktu 1 jam ini kita manfaatkan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan ini Bu. Mungkin saya langsung saja ya. Pertama dari Ibu Arafah ya, dari SMK 6. Karena Ibu Arafah silakan yuk maju ke depan mungkin ya. Ya, biar ya, dipercepat ya.
Ya, silakan sini mungkin biar menghadap ke kamera. Ya. Oh, yang kelihatan di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafah dari SMK Negeri 6 Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang ingin saya tanyakan mengenai kebijakan P3K untuk menjadi PNS. Semalam sudah dijelaskan oleh Pak Presiden, Pak Sumardiansah, bahwa untuk P3K menjadi PNS itu berdasarkan kriteria yang disetujui dari Kepsek dan Dinas Pendidikan. Selain itu, apakah ada ketentuan khusus mengenai P3K yang akan menjadi PNS? Yang kedua, mengenai masa kerja P3K yang di info GTK itu nol masa kerja. Padahal P3K itu banyak yang mengabdi lebih dari puluhan tahun. Yang ketiga, apa regulasi P3K untuk bisa naik pangkat seperti PNS? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya nggak lupa saya jawab sekalian ya Bu ya. Boleh Bu, Satu. silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan regulasi P3K menjadi PNS itu rujukannya adalah RPP PDM. Yang sekarang memang regulasinya belum disahkan dalam bentuk peraturan pemerintah gitu ya. Arah ke depan P3K dan itu adalah jenjang karir. Jadi yang khusus guru ya, bukan untuk PNS lainnya. Jadi dari Kemendikbudristek, guru-guru Kemendikbud itu untuk fresh graduate ini tidak ada jalur langsung PNS sampai saat ini. Jadi kenapa harus P3K? Karena P3K itu terintegrasi dengan PPG. Jadi PPG yang kita laksanakan yang akan datang. Jadi setiap guru baru itu adalah guru profesional karena kita tidak ingin menambah guru-guru sertifikasi atau beban sertifikasi setelah guru yang bersangkutan masuk ke satuan pendidikan sehingga setiap guru baru adalah guru profesional. Maka pada saat pendaftaran ketika pembukaan formasi itu statusnya masih lulusan S1. Jadi kemarin ada pertanyaan dari rektor, kenapa S1 tidak bisa masuk seleksi kita? Bisa. Jadi masuknya adalah S1, dia sudah memilih preferensi lokasi penempatan. Kemudian Bapak Ibu calon guru tersebut akan mengikuti PPG. Pada saat PPG prajabatan, dia sudah statusnya adalah ASN P3K. Kemudian dia diberi waktu sampai masa studi PPG itu atau masa kontrak P3K. Kemudian setelah itu P3K dan PPG itu adalah latsar bagi seorang PNS. Setelah itu, ketika itu barulah yang bersangkutan setelah mengalami P3K, dia dapat mengikuti PNS. Nah, persyaratannya ya persyaratan PNS biasa. Misalnya ada batasan umur. Jadi kami belum tahu apakah P3K yang di atas 35 tahun itu bisa menjadi PNS, tapi syarat di sini masih syarat PNS lainnya. Itu yang pertanyaan nomor satu. Kemudian yang kedua terkait dengan masa pengabdian ya, ketika dia menjadi P3K dihitung nol gitu. Sebenarnya kami sudah merevisi. Jadi kalau syarat untuk menjadi kepala sekolah itu yang dari P3K pada saat itu ketika mereka diangkat P3K, dia harus mempunyai pengalaman 2 tahun semenjak diangkat. Saya sudah merevisi, meminta untuk direvisi hal tersebut. Jadi masa pengabdian sebagai guru itu sudah dihitung. Jadi ketika dia sudah menjadi P3K, meskipun dia belum setahun, tapi masa pengabdian selama dia menjadi guru itu dihitung. Nah, apakah saat ini itu sudah di dalam Dapodiknya itu apakah sudah dihitung atau belum? Tapi secara prinsip masa pengabdian guru tersebut sebelum menjadi P3K itu dihitung. Sehingga ketika dia akan menjadi kepala sekolah, itu tidak perlu 5 tahun sejak nol, karena mungkin P3K tersebut usianya sudah cukup ya karena P3K-nya di umur 40 tahun dan lain sebagainya sehingga pasti beliau-beliau ini sudah punya pengalaman. Kemudian yang ketiga, apakah ada jenjang karir ya bagi P3K begitu ya. Sampai sejauh ini jenjang karir yang kita berikan, yang kita bukakan, kita berikan kesempatan untuk guru-guru P3K adalah menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah. Sedangkan untuk karir seperti PNS misalnya itu belum ada.
mengapa belum ada? Karena Undang-Undang ASN-nya sendiri, di dalam Undang-Undang ASN yang baru, itu karir P3K itu belum diatur. Yang diatur adalah karir pegawai negeri sipil. Nah, ketika kita sudah mulai pada satu tataran bahwa nanti semuanya melalui P3K, saya kira ini harus diatur. Jadi karir dan pensiun itu belum diatur. Tapi ini mungkin akan menjadi fokus untuk Kementerian Pendayaan Aparatur Negara yang akan datang, gitu ya. Karena ini juga sudah menjadi fokus Kemendikbudristek saat ini dan tertuang di dalam RPP Permen Pan RB tentang JF Guru yang baru. Jadi kita sudah, yang meskipun ini Permen Pan JF Guru yang menyatukan semua JF menjadi satu, itu saat ini masih belum keluar ya sampai pemerintahan berganti. Tetapi ini transformasi ini yang ada di dalam Permen Pan JF Guru maupun RPP PDM itu sedang kami terus dorong agar seperti kasus-kasus yang kita dapatkan selama 4 kali seleksi guru ini tidak kita dapati. Dalam transformasi penyelenggaraan pendidikan dalam PP Manajemen ASN tersebut, kita ada pembagian tugas antara kewenangan daerah dan kewenangan pusat. Kewenangan pusat adalah pada saat penetapan formasi dan kewenangan daerah adalah pada saat in-service-nya, pada saat tata kelola atau pengelolaan gurunya. Sehingga ketika kita membutuhkan 400.000 formasi seperti setahun ini, maka daerah-daerah tidak bisa menolak atau menawar jumlah formasinya karena formasi ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Dan nanti ketika dia sudah menjadi guru di satuan-satuan pendidikan, maka pemerintah daerah yang akan mengelolanya. Jadi kurang lebih itu jawabannya, Bu. Terima kasih. Baik Ibu, jadi untuk P3K ini ke depannya Bu bisa mengisi jabatan wakil kepala sekolah dan juga pengawas gitu Ibu ya. Ya, betul, betul. Itu Nanti di ada ada aturan di Permendikbudnya. Bu, izin Bu, akan ada kebijakan bahwa nanti di masa kerjanya Iya, dilihat jadi disebutkan jadi ditetapkan kalau dengan sekarang masa kerjanya ketika menjadi P3K masih nol, itu saya sudah minta penyesuaian kepada Direktorat KSPS, itu masa kerja selama yang guru yang bersangkutan itu menjadi guru itu dihitung. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah umurnya 40, sudah pasti dia punya masa kerja 15 tahun. Itu kalau mengajar mulai umur 25. Sehingga tidak perlu lagi dihitung sejak dia P3K diangkat umur 40 sampai 45 tahun baru bisa menjadi kepala sekolah. Ini sudah kita revisi. Nah, berarti sudah ada angin segar buat teman-teman P3K ya. Bahwa ada juga perkembangan karir yang gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Berikutnya ada lagi Ibu bertanya dari Batam. Silakan Bu Evi, monggo ke depan biar wajahnya terlihat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Bu, saya mau bertanya nih dari teman-teman yang ada di Batam yang menyampaikan ke saya pesan yang pertama, banyak nih Bu pertanyaannya. Yang pertama mengenai tentang regulasi untuk P3K yang S2. Nah, jadi ada kawan-kawan yang pengen ngambil S2 gitu kan, tapi katanya regulasinya belum ada. Tapi hanya untuk S1 aja karena sudah terkunci di pendidikan S1-nya. Yang kemudian, misalnya P3K yang sudah S2-nya, Bu, tinggal untuk wisuda dan sudah selesai S2-nya. Nah, gimana peningkatan karirnya di P3K? Apakah boleh mendaftar ke seperti P3K dosen? Karena kan tidak ada lagi CPNS ya, Bu. Nah, yang kedua, masalah kedua itu mengenai tentang masalah pendidik. Nah, baru tahun ini baru dibuka. Jadi satu sekolah itu untuk pendidikan S1-nya satu orang, SMA-nya satu orang. Nah, apakah di dalam juknis itu kan itu sudah terkunci di database ya Bu? Sudah terkunci di database, kemudian gimana untuk kalau misalnya tahun yang lalu ya, yang ketiga tahun lalu itu kan misalnya ada afirmasi usia ya Bu, afirmasi usia, kemudian yang PHK 2, lalu yang sudah terkunci di database, apakah ujiannya itu digabung dengan afirmasinya atau seperti apa gitu Bu? Terus
Ini mengenai masalah Tolik dan guru juga, Bu. Jadi yang sudah terkunci di database, teman-teman yang sudah 3 sampai 5 tahun atau ada yang 8 tahun, tapi dia belum termasuk di database, mungkin kesalahan di pendaftaran akun kemarinnya, tahun yang lalu, jadi tidak bisa mendaftar yang sekarang. Nah, untuk yang sekarang itu kan tidak bisa eh, masuk ya Bu, kecuali nama-namanya yang sudah ada di database. Nah, itu solusi untuk tahun ini seperti apa, Bu? Apakah ada katanya isu yang beredar bulan depan itu masih bisa untuk umum yang masuk mendaftar di P3K. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mau saya akan jawab ya. Jadi untuk syarat guru di dalam Undang-Undang Guru Dosen itu adalah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidik. Jadi regulasi untuk S2 itu tidak ada. Jadi tidak ada kewajiban atau apapun untuk S2 gitu ya. Jadi memang syaratnya adalah S1 atau D4 dan memiliki serdi. Nah, bagaimana jika eh, sudah terlanjur kuliah S2 atau P3K yang sudah S2? Jadi kalau sudah jadi P3K, maka Bapak Ibu guru wajib untuk melakukan pengelolaan kinerja yang saat ini melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN, gitu ya. Nah, ijazah S2 itu tidak ada karir atau tidak ada keistimewaan bagi misalnya ya, yang S2 didulukan jadi kepala sekolah, tidak. Yang jadi kepala sekolah adalah syarat seperti Permendikbud tentang kepala sekolah. Dia memiliki S1, D4, pengalaman kerja, dan syarat-syarat administrasi lainnya, memiliki sertik, dan memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. S2 adalah bonus. Bagi yang sudah S2, maka penghargaannya adalah di pengelolaan kinerja. Nanti di situ ada dilihat ada berapa poin untuk ijazah S2-nya. Sehingga yang bersangkutan, guru yang bersangkutan itu akan mendapatkan poin untuk pengembangan kompetensi diri, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena kewajiban guru itu adalah S1, D4, dan Serdik, maka apabila akan kuliah S2, izinnya adalah tergantung pada pemerintah daerah masing-masing, karena guru itu adalah milik Pemda. Sedangkan regulasi pusat itu tidak mengatur terkait dengan izin izin ini, gitu ya. Jika pemerintah daerah memberi izin, silakan Bapak Ibu melakukan pengembangan diri dengan melanjutkan studi S2. Jika tidak mendapatkan izin, ya itu memang kebijakan di pemerintah daerah setempat, gitu ya. Kemudian terkait dengan afirmasi usia. Jadi untuk seleksi ASN P3K tahun ini tidak ada lagi afirmasi usia. Begitu ya. Kami sebenarnya berdasarkan database yang ada di Kemendikbudristek ya, jika pemerintah daerah itu mengupdate dengan baik, maka seharusnya usia-usia di atas 50 tahun itu sudah terangkut pada seleksi ASN P3K di tahun lalu. Begitu ya. Sedangkan afirmasi yang diberikan adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidikan guru penggerak itu juga tidak mendapat afirmasi, tetapi pemilikan sertifikat pendidikan guru penggerak akan mendapatkan afirmasi pada saat mengikuti PPG guru tertentu atau guru dalam jabatan, sehingga Bapak Ibu guru tersebut tidak harus belajar mandiri, tinggal mengikuti UKPPG. Lalu bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidikan, sertifikat Serdik, Serdik, maka guru tersebut mendapatkan afirmasi 100% pada saat uji eh, uji kompetensinya atau CAT-nya gitu ya. CAT untuk kompetensi teknis itu akan mendapatkan afirmasi 100%. Nah, kami saat ini kan sedang masih menyelenggarakan PPG guru tertentu. Ini dimaksudkan agar Bapak Ibu guru itu yang sudah tersertifikasi itu tidak perlu lagi mengikuti uji kompetensi gitu ya. Jadi ujiannya bagi yang tidak memiliki sertifikat pendidik atau belum memiliki sertifikat pendidik, maka mengikuti uji kompetensi CAT dengan ujiannya adalah Situational Judgment Test atau SJT gitu ya. Lalu bagi yang guru yang tidak ada di database BKN. Jadi sebenarnya nanti silakan Bapak Ibu baca di Permenpan, Kepmenpan tentang seleksi P3K JF guru. Di situ dituliskan bahwa sumber beda dengan JF lain ya, selain guru. Kalau selain guru itu guru-guru atau pegawai-pegawai atau individu-individu yang hanya ada di database BKN.
Sedangkan guru itu ada tiga sumber data. Yang pertama adalah guru yang terdaftar di database BKN. Yang kedua adalah guru yang ada di Dapodik. Yang ketiga adalah dengan masa aktif tertentu. Yang ketiga adalah guru yang lulusan PPG Prajabatan yang ada di database Kemendikbudristek. Gitu ya. Jadi jika pun tidak ada di database BKN, itu jika terdata di Dapodik dan memenuhi syarat administrasi sebagaimana di dalam Kepmenpan RB, maka guru tersebut berhak untuk mengikuti seleksi P3K. Kecuali daerahnya tidak membuka formasi, itu beda. Jika daerahnya tidak membuka formasi karena kebijakan kita untuk seleksi ASN P3K itu belum lintas daerah kewenangan, maka guru tersebut tentu tidak ada kesempatan untuk mengikuti P3K di tahun ini. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Ya, Ya, ini ada pertanyaan, Ibu, di chat Q&A, Bu. Bisa bacakan ya, Bu. iya, silahkan. Gimana solusi untuk mapel sejarah tingkat lanjut di SMA yang belum bisa valid di Info BPK, Ibu? Gimana Eh, solusi untuk jadi teman-temannya resah, Ibu, ya, yang apa, Mbak? mapel Tadi suaranya nggak jelas. Gimana solusi untuk? sih untuk mapel sejarah di sejarah di SMA Bu yang tingkat lanjut, itu tidak valid, Ibu, sampai sekarang di untuk BPK. Jadi Apakah tidak valid di info GTK untuk guru mapel sejarah, gitu. ya untuk sejarah tingkat lanjut, Ibu? Oh, secara tingkat lanjut. Oke. Kalau untuk info GTK itu memang secara teknis ada di helpdesk ya. Jadi kalau yang seperti ini saya tidak bisa jawab. Tapi nanti bisa mengirimkan kasusnya. Ini kan berarti teknis di info GTK ya. Apakah eh, validasi itu mengapa itu tidak valid di info GTK? Nanti akan saya sampaikan. Jadi yang tidak valid itu apa? Sejarah tingkat lanjut dan apa Nah, lagi? kalau tingkat lanjut itu 2 jam, Ibu. Kan ini informasi 2 jam, Ibu. Itu tidak valid. Sementara kan teman-teman banyak yang jamnya berkurang ya. Nah, itu cuma kelas 10 gitu ya. Dua Ya, jam untuk kelas itu ya. Jadi ya, 5 jam itu belum valid, Ibu, gitu ya untuk penghitungan ya. jamnya. Ya itu yang Coba terjadi. nanti Ibu yang tadi Bu Sekjen apa Bu siapa tadi meng-WA saya ya masalah kasus untuk yang tidak valid itu mata pelajaran sejarah apa saja. Biar nanti saya cek karena ini benar-benar teknis di Info GTK ya. Saya tentu tidak bisa menjawab Ya, Ibu. di Nanti Sekjen tanya Aksi kan. akan mengirim Ibu ya, Ibu. Ya Izin. nanti dicek aja ya. Ya, oke. Oke. Lalu ini ada pertanyaan. Bagaimana Umar di sekolah negeri setelah Desember 2024 karena dalam Undang-Undang ASN dari Desember 2024 tidak boleh tidak memiliki instansi pemerintah, Bu. Terima kasih. Bu suaranya agak terputus-putus bolehkah diulang? Bagaimana ini terkait dengan guru kan untuk Undang-Undang ASN mulai Desember 2024 tidak ada lagi honor ya di instansi pemerintah. Nah, bagaimana nasibnya dengan teman-teman? Maaf Bu saya tidak bisa mendengar suaranya putus-putus. Putus-putus sinyal kita diganti dan kita putus-putus ya, Bu. Saya untuk yang di honor kan di 2024 tidak boleh ada lagi guru honor di sekolah ya, Bu, ya. Berdasarkan Oh, undang-undang. oke oke oke. Ya, jadi tahun 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 2024 di dalam Undang-Undang ASN tidak ada lagi guru yang berstatus honor gitu ya. Ya. Jadi memang seharusnya demikian. Jadi kalau menurut Undang-Undang ASN seharusnya memang tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi guru yang berstatus non ASN di sekolah negeri ya, sekolah negeri ya. Kalau yang di sekolah swasta kan namanya guru tetap yayasan. Tidak ada lagi guru yang berstatus non ASN di sekolah negeri. Namun sepertinya karena tahun ini formasi jika formasi kita 419.000 itu dipenuhi maka kan selesai ya. Namun karena daerah-daerah hingga saat ini hanya mengusulkan 160.000 maka dipastikan masih akan ada non ASN di sekolah negeri. Solusinya tentu ada di Kemenpan RB. Apakah kebijakannya akan dilanjutkan di seleksi ASN P3K tahun depan? Ataukah nanti ada kebijakan seperti paruh waktu? Karena kebijakan itu sampai saat ini belum dieksekusi untuk jabatan fungsional apapun.
Tapi kami menghimbau kepada seluruh daerah untuk tidak memberhentikan guru-guru yang statusnya masih non-ASN, tidak mengeluarkan, tidak memindahkan jika bukan karena rekomendasi dari Kemendikbudristek Dirjen GTK. Sehingga kami masih bisa menyelesaikan urusan ini hingga tahun depan. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu. Ini masih ada lagi Bu pertanyaan, boleh, boleh Ibu. Ini Silahkan. terkait teman yang merupakan guru P3K formasi geografi dengan latar Mm-mm. belakang pendidikan sejarah dan serdik sejarah. Jadi waktu mendaftar ini apa namanya tidak sejarah tidak buka gitu ya. Terus kemudian mendaftarnya di geografi. Nah, jadi kalau kalau mengajar sejarah meskipun SKP 3K-nya geografi, jadi tidak sesuai serdiknya Ibu. Nah, apakah misalnya ini dia boleh ikut lagi ke P3K dengan formasi sejarah? Karena khawatir Bu nanti kan tidak linear ya, dan kemudian nanti serdiknya tidak keluar gitu Bu. Ya. Apakah boleh gitu ke PPG 2 kali dengan mapel geografi walaupun dia punya serdik sejarah gitu Bu. Karena sekarang mengajarnya geografi sesuai dengan formasi tes gitu ya waktu P3K-nya. Gitu Ibu. Ya, jadi kalau saat ini kami sedang merumuskan tentang rumpun ilmu gitu ya. Rumpun ilmu, tapi ini akan masih dalam tahapan pembahasan lanjutan. Rumpun ilmu itu begini, IPS, misalnya sejarah, geografi, sosiologi itu masuk rumpun ilmu IPS. Jadi sertik apapun dia bisa masih dianggap linear untuk penerimaan TPG-nya. Tapi saat ini kalau misalnya yang bersangkutan itu serdiknya sejarah, maka yang mengajarnya sejarah untuk SMA. Ya, tapi untuk SMP, jika mapelnya IPS, maka yang bersangkutan masih linear. Kalau di SMP kan IPS gitu ya. Jika IPS, maka yang linear untuk menerima tunjangan profesi guru untuk mapel IPS itu adalah rumpun ilmu IPS. Sehingga kalau yang bersangkutan itu guru geografi atau S1-nya geografi, tetapi mengambil sertifikat pendidik sejarah atau sebaliknya karena terpaksa waktu itu menilai formasi sejarah, dan sebenarnya dia adalah geografi atau sebaliknya, jika mengajar di SMP, maka di dalam peta linearitas untuk penerimaan TPG yang bersangkutan masih linear. Tapi untuk di SMA, misalnya di SMA tentu harus disesuaikan, begitu ya. Linearitasnya adalah pada sertifikat pendidiknya, jadi bukan pada mapel bidang studinya, seperti itu. Ya, jadi eh, oke, Ibu, terima kasih. Ini ada lagi Bu pertanyaannya. Satu, kita boleh ada lagi Bapak Ibu di sini yang mau bertanya sebelum saya ke Q&A. Ya, oke. Ayo, silakan Ibu. Maju ke depan biar Prof. Dodo melihat. Tes, tes satu dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dono di JNBTK, izinkan saya Ibu Masrura dari SMA Islam Atira Bukit Baruga, Makassar. Jadi kami perwakilan dari Sulawesi Selatan, Ibu. Mohon izin bertanya terkait dengan in-passing. Setahu kami, in-passing terakhir itu tahun 2019 ya. Kemudian seiring waktu, banyak dari kami guru-guru yang di swasta itu sudah sertifikasi, sudah punya serdi, tetapi dengan aturan yang baru kan tidak bisa ikut ke 3K. Sehingga tentu ini berdampak pada kesejahteraan kami yang nanti tidak akan sama dengan teman-teman yang lain yang punya atau yang bisa ke P3K. Jadi barangkali bisa diberikan petunjuk apakah invasi ini akan dibuka kembali, karena kami berharap ini bisa dibuka kembali Ibu, tentu dengan diinfokan kepada kami syarat-syarat yang bisa dipenuhi sehingga kami dari swasta ini bisa mengikuti invasi dan tentu kesejahteraan kami bisa sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jadi saat ini impasing memang belum masih moratorium ya, belum dilanjutkan kembali. Sebenarnya skema yang ingin kami lakukan adalah
Kalau saat ini guru swasta yang yang mendapatkan sertifikat pendidik atau yang punya sertik itu akan mendapatkan tunjangan, namun tidak sama ya, tambahan tunjangan dari pemerintah pusat itu sebesar 1,5 juta per orang per bulan, gitu ya. Sebenarnya kalau yang ingin kami tuju itu adalah sama besaran tunjangannya gitu ya. Kalau saat ini kan masih beda antara guru ASN dan guru GTY gitu ya. ASN itu 1 kali gaji, sedangkan GTY nominalnya 1,5 juta. Yang sedang kami upayakan adalah bagaimana jika tunjangan GTY itu mendekati sama, sehingga impasing ini tidak perlu dilakukan gitu. Namun jika ini kami ditanya soal impasing ini banyak sekali. Nanti dengan menteri yang baru kita akan diskusikan. Jadi apakah ini dimungkinkan untuk dibuka kembali impasing untuk guru swasta ataukah kita menaikkan nominal untuk tunjangannya sehingga tidak perlu lagi repot-repot melakukan impasing, tapi setiap guru yang mempunyai sertifikat pendidik mendapatkan tunjangan 1 bulan gaji atau sebesar sekian juta gitu nominalnya setara dengan 1 bulan gaji ASN atau PNS. Seperti itu. Amin. Ya. Biar teman-teman di swasta juga mengharapkan tuh program ini ya Bu ya, harus izin tapi sertifikasinya Kalau sama gitu tahun ya. ini, kalau tahun ini untuk tahun depan itu yang 600.000 guru yang serdik itu kan yang kita sertifikasi di tahun ini melalui piloting tahap 1, tahap 2 dan pelaksanaan PPG itu kan jumlahnya 600.000. Itu tunjangannya sudah disiapkan ya. Tunjangan sudah disiapkan dan dari 600.000 itu memang 400.000-nya itu guru swasta. Jadi sudah disiapkan tapi nominalnya masih 1,5 juta per bulan yang akan diberikan mulai bulan 4 ya tahun depan gitu. Oke, yang pilot ini akan mulai cairnya tahun depan gitu Bu ya. Bulan 4 karena kan pasti awal tahun itu proses administrasi anggarannya sudah tersedia. Jadi kita sudah perjuangkan anggarannya sekitar 20 triliun ya untuk 600.000 tambahnya ya. Jadi tunjangan guru itu mulai 56 ke 73. Jadi sudah ada disetujui oleh DJPK dan uangnya sudah ada di DAK non fisik bagi guru negeri dan bagi guru swasta sudah ada di anggaran di Kementerian Pusat untuk sebesar 3 triliun bagi seluruh guru swasta. Dan tentu karena proses administrasi tahun depan itu nggak mungkin diberikan di tahun depan, Kementerian Keuangan menghitung yang sekarang sedang sertifikasi sampai akhir tahun ini akan mendapatkan tunjangan dimulai bulan 4 tahun depan. Oke, nah jadi yang 1,5 juta itu untuk guru swasta ya Bu. Negeri Kalau swasta semua. Mm-mm. kita yang ikut pilot itu Bu, apakah sesuai dengan gaji pokoknya atau 1,5 juta Bu? Ya, bagi yang sekarang tahun ini itu kan anggarannya sudah masuk ke anggaran Kemendikbudristek di tahun ini juga. Jadi tentu sesuai dengan regulasi yang ada di tahun ini, yaitu 1,5 juta per bulan. Jadi yang Oke. kami lagi sedang mengupayakan ya, karena kalau kami pikir dibanding dengan proses administrasi impasing itu kan cukup repot gitu ya, penyesuaian seperti itu lebih baik bagi yang memiliki sertifikat pendidik dinaikkan tunjangannya sehingga guru-guru tidak perlu lagi proses impasing. Gitu. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu kata-kata Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah jujur tentang hal tentang Bapak Ibu semuanya nih yang dari swasta ya, maupun juga luar negeri. Ini sedikit curhatan tuh buat teman-teman yang di sekolah negeri. Jadi berkaitan dengan pemilihan kebijakan ini kan dalam seleksi biasa didahulukan P1, P2, P3. Guru yang mengajar di sekolah negeri baru guru swasta. Nah, belakangan ini kan guru swasta mendapatkan kesempatan untuk ikut tes, sehingga banyak yang daftar tapi tidak dapat formasi. Dan sekarang ini juga Bu, padahal gurunya pun gitu ya di sekolah negeri, tapi justru banyak masuk yang tadi pekerjaan dari swasta. Nah, juga kesannya sebaliknya ini kok yang dari guru negeri tidak diprioritaskan gitu, karena mereka sudah mengajar di situ. Akhirnya tergusur dengan guru pekerjaan dari swasta. Nah, bagaimana Ibu untuk teman-teman kami yang seperti ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi seharusnya itu tidak terjadi ya. Jika database di Dapodiknya itu diupdate dengan baik, itu seharusnya tidak terjadi. Ya, misalnya sudah ada guru, karena kami menghitung masuknya guru itu diperhitungkan dengan beban kerja si guru tersebut. Jadi misalnya begini, di situ sudah ada guru sejarah gitu ya.
Guru sejarah itu saat ini beban kerjanya seharusnya kan untuk dapat TPQ itu 24. Tapi yang bersangkutan tuh 32 gitu ya. Maka sebenarnya kita tambahkan satu guru. Jadi akhirnya si guru ini akan tidak memenuhi syarat, tetapi yang bersangkutan berstatus ASN P3K. Tidak memenuhi syarat untuk TPG, tapi sebagai ASN P3K, yang bersangkutan tetap menjadikan status P3K. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saat ini Dapodik adalah sumber data utama Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan apapun. Mulai dari menghitung guru, menghitung tunjangan, juga menghitung tambahan penghasilan, juga menghitung daerah-daerah khusus atau tunjangan daerah khusus itu di Dapodik. Jika pemerintah daerah tidak mengupdate dengan baik Dapodik, maka yang terjadi seperti beberapa kasus memang ada, misalnya eh, ada gurunya itu tidak dimasukkan di Dapodik, sehingga kita menganggap dari pusat itu kosong. Sebenarnya pada saat penetapan formasi di mana yang bersangkutan ditetapkan, itu sebenarnya ada verifikasi dari pemerintah daerah setempat. Seharusnya jika ada guru di situ itu tidak direkomendasikan gitu ya. Namun ada kasus ya, ini tidak banyak, itu sudah ada guru dimasukkan guru baru. Kami tidak ingin guru-guru mengajar melebihi bebannya. Jadi misalnya ada beban mengajar kelebihan 6 jam pun kami akan masukkan guru non ASN dengan maksud sebenarnya menolong guru-guru honor itu agar berstatus ASN terlebih dahulu. Ini banyak kami lakukan ya pada saat ini gitu. Harapannya sih yang seperti itu tidak terjadi banyak, Bu. Tetapi kalau sampai terjadi seperti itu, maka skema PPG tahun depan ini adalah dimungkinkan guru yang sudah punya sertik misalnya sejarah gitu ya, tetapi di situ ada kekurangan guru untuk mapel lain gitu ya, itu bisa mengambil sertik untuk mapel lain dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan guru dan memenuhi beban kerja guru yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, baik, tapi memang dari awal itu eh, sesuai gitu ya di data produknya ya, sehingga tidak terjadi seperti itu tadi. Banyak yang tidak mengupdate, Bu. Jadi kalau Pemda tidak mengupdate, misalnya gurunya sudah mutasi, meninggal, pensiun, itu kadang tidak diupdate. Jadi kami menganggapnya masih ada guru, sehingga Hmm. padahal dia sudah kekosongan guru. Di sisi lain, yang mutasi, dia sudah ada guru pindah di situ, tidak diupdate lagi. Makanya kita masukkan guru tersebut. Gitu. Iya, baik Ibu. Terus ini lagi Bu, ada pertanyaan, apakah kepala sekolah ini syaratnya harus memiliki sertifikat guru penggerak Ibu? Atau memang boleh yang tidak guru penggerak? Ya, jadi untuk saat ini Permendikbud tentang pengangkatan kepala sekolah masih sama baik sekolah negeri maupun swasta. Syaratnya adalah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak atau sertifikat diklat cakep yang dikeluarkan pada masa sebelum program guru penggerak. Jadi ada banyak daerah yang masih memiliki stok guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dari LPPKS, PS, maupun sertifikat pengawas sekolah diklat cawas dari LPPKS, PS. Itu masih berlaku dan setara dengan diklat guru penggerak yang saat ini terjadi. Ini ini adalah syarat ya. Syaratnya itu syaratnya mungkin dapat dilihat di Permendikbud tersebut. Salah satunya adalah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Terus terkait dengan kepemilikan sertifikat cakep tadi ada di dalam pasal di bawah ya. Bagi yang memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah dapat terus menjadi kepala sekolah dengan masa periode sama dengan periode empat empat periode seperti itu. Tapi wajib memiliki sertifikat. Oke, berarti untuk sementara ini kan sudah ada Permendikbudnya, maka harus guru Patuh. penggerak, ya, lulus guru penggerak. Eh, Ya. baru bisa mendapat, baru bisa menjadi kepala sekolah. Ya. Dan kalaupun belum punya cakap gitu ya Bapak Ibu ya, sertifikat Kalau calon kepala. daerahnya, jadi ada perkecualian Bu di dalam pasal di bawahnya. Jika Ya. daerah itu, jadi kan kita itu seharusnya sudah 514 kabupaten kota yang ikut diklat cakep, diklat pendidikan guru penggerak. Namun ada daerah-daerah tertentu itu yang belum memiliki stok yang cukup untuk calon kepala sekolah. Padahal kepala sekolah juga keburu pensiun. Nah, yang seperti ini boleh diangkat, tapi satu periode. Jadi belum memenuhi pendidikan guru penggerak, tapi harus memenuhi syarat administrasi lainnya. Maksimal satu periode. Itu jika tidak ada guru penggerak di situ. Atau diklat cakepnya sudah habis. Begitu.
Ya, Ibu. Nah, kalau gitu untuk calon jemaat Bu, ke depannya ini apakah masih dibuka? Karena banyak teman-teman yang belum daftar ini, Bu. Ya, sampai Sangat sejauh ini sih kami belum kebijakan menteri yang baru kami belum tahu. Tetapi tentu untuk menjadi kepala sekolah itu harus dibekali dengan diklat, harus. Jadi karena guru pun tidak cukup untuk langsung menjadi kepala sekolah. Jadi kompetensi-kompetensi manajerial, kompetensi-kompetensi kepemimpinan lainnya itu harus dibekalkan. Kalau sampai saat ini masih pendidikan guru penggerak, apakah nanti akan berubah menjadi kelas cakep kembali? Itu nanti kita tunggu saja kebijakannya selanjutnya. ya, berarti sementara CGP-nya Masih, sampai angkatan 13 Ibu ya? ya. 12. Sampai Desember habis katanya yang angkatan CGP 12 itu Ibu ya. Ya, izin Bu. Oke, baik Ibu Bapak, ada lagi pertanyaan? Ini Ini udah habis pertanyaannya, udah sisi babat habis semua pertanyaan. ya sudah Alhamdulillah sudah terjawab semua Ibu terkait keresahan-keresahan Bapak Ibu itu, terutama juga yang ketiga ya. Dan juga tadi ya Bu, bahwa P3K bisa menjadi wakil kepala sekolah, bisa menjadi kepala sekolah bahkan dan juga pengawas. Nanti akan Ya, ada penyesuaian masa jabatan, ya, maaf, masa kerja Bapak Ibu. Jadi ya, posisinya kalau sudah P3K sebetulnya setara ya. ya, Nah, terus satu lagi nih, ada keluhan gini Bu, katanya ada satu provinsi yang PPT-nya dipulangkan karena katanya sudah dapat sertifikasi dan itu katanya memang arahan dari pusat Bu, tapi nggak tahu pusat mana gitu. ya. Apakah dari problem itu langsung atau dari mana sehingga PPT-nya dihapus karena katanya sudah dapat sertifikasi gitu. Gimana Ibu Ya, izin? ya Bu. Jadi ya, mau saya jawab ya Bu ya. Jadi terkait dengan tambahan penghasilan pegawai itu kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya. Di situ ada klausulnya tergantung kemampuan daerah. Jadi tidak ada pemerintah pusat mengatur. Jadi tambahan penghasilan itu banyak macam. Yang pertama adalah tunjangan profesi. Itu jika syaratnya adalah kepemilikan sertifikat pendidik dan terpenuhi beban kerja serta linearitas. Yang kedua adalah tambahan penghasilan pegawai. Tambahan penghasilan pegawai itu diberikan dengan kriteria yang berbeda dengan eh, TPG. Kalau TPG itu kan guru profesional, TPP itu harus ada kriteria lain dan itu tidak ada aturan larangan untuk memberikan. Tetapi diwajibkan memiliki tetapi kriteria yang pemberiannya itu berbeda. Misalnya apa ya, daerah-daerah tertentu gitu ya. TPP. Jadi masih boleh. Tapi ada beberapa daerah yang kemudian menghentikan TPP-nya dan demo lah sampai kemana-mana itu termasuk Sintang ya. Sintang itu cukup kencang itu demonya terkait dengan hal ini. Tapi sebenarnya tidak ada larangan sama sekali karena dibolehkan. Kemudian ada tunjangan daerah khusus. Tunjangan daerah khusus itu ya memang mereka masuk ke kriteria daerah khusus. Jadi Bu, kesimpulannya adalah tidak ada larangan perintah dari pemerintah pusat untuk menghentikan TPP jika memiliki sertifikat pendidik. Yang yang benar adalah pemberian semua tunjangan itu harus kriterianya beda. Gitu ya. TPG kriterianya apa, TPP kriterianya apa. Jika daerah itu bisa membuat deskripsi kriteria tertentu, maka tentu dibolehkan untuk memberikan TPP. Tapi pertanyaannya, mengapa daerah A dikasih daerah B tidak gitu ya? Karena di situ ada klausul tergantung kemampuan daerah. Misalnya daerah di Jakarta itu TKD-nya besar atau TPP-nya besar. Tapi daerah lain tidak ada TPP. Ya karena memang dari sisi APBD dan kemampuan daerah beda-beda. Besarannya pun tidak diatur. Ada yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, ada 200, 300, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik Ibu yang jadi tidak ada tadi alasan ulangnya ya Bu. Nggak ada. Cuma saja tadi ya apa namanya eh, programnya dan anggaran tadi ya mampu atau tidak daerah itu memberikan Ya, PPP gitu dan kriterianya sudah bisa belum menetapkan, gitu. ya Bu. Terakhir kali ada tugas dari Sekjen Aksi Bu. Ya, Silahkan Pak silakan. Mbak.
Monggo, Pak Sekjen, silahkan. Keresahannya juga nih Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Ibu. Sore. Pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Mas Mardiansyah karena beliau tiba-tiba harus kembali ke Jakarta Bu hari ini. Jadi Ya, saat beliau tadi menyampaikan pesan dari Ibu, langsung sudah di bandara juga. ya. Yang kami berterima kasih Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami walaupun lewat Zoom. Kami pengennya Ya, Ibu hadir bersama kami seperti tahun lalu Bu. ya. Eh, Bangga dari kami guru-guru sejarah kehadiran Dirjen GPK Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan cuma satu Bu. Kami ini kan organisasi profesi. Bagaimana nih terkait dengan regulasi GTK terkait dengan organisasi profesi? Kita inginkan Ya. organisasi profesi termasuk Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ini tetap berlanjut, tetap berjalan. Tetapi seiring dari itu ada regulasi yang kita perlukan terkait itu. Mohon informasinya Bu bagi kami. Dan kami berharap Ibu terus berada sebagai Dirjen GTK ya. Amin. Terima kasih Bu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Sekjen untuk pertanyaannya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, kemarin itu karena posisi di Jakarta, jadi bisa mencuri waktu cepat kabur gitu ya, sehingga bisa menghadiri acara di aksi. Kalau di Jambi ini kan memang harus ancang-ancang ya. Jadi ketika saya harus dipanggil untuk menyelesaikan sisa-sisa permasalahan yang harus kita laporkan di menteri yang baru, itu memang kami tidak bisa meninggalkan tempat. Nah kebetulan, lah kok ya waktunya itu mepet dengan pergantian menteri gitu ya, sehingga kita harus standby. Pak Sekjen, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kami memahami betul bahwa peraturan tentang organisasi profesi guru itu belum ada. Sehingga mungkin Mas Sumardiansyah tahu persis, beliau terlibat di tim 12 ya, tim perumus untuk Permendikbud tentang organisasi profesi yang sekarang ini sudah di Kumham. Jadi kami sudah mempunyai rujukan referensi buat organisasi profesi dan bagaimana guru ke depan. Jadi guru ke depan itu harus menjadi anggota organisasi profesi dan keanggotaannya itu yang akan menjadi syarat untuk karena di situ di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ditulis bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dan bisa lebih dari satu gitu ya. Namun ada kriteria organisasi profesi yang dapat diikuti oleh guru. Misalnya seperti aksi ini, Asosiasi Guru Sejarah. Itu kan didirikan oleh guru, diurus oleh guru. Jadi apa arah ke depan tadi Mas Sumardiansyah mungkin sudah menyampaikan bahwa setiap guru wajib mengikuti organisasi profesi dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Dan kepemilikan KTA inilah nanti yang akan dijadikan ke bukti untuk mengikuti PKP atau fasilitas apapun, tunjangan apapun, itu adalah kepemilikan kartu tanda anggota. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih ya pada aksi yang istiqomah menjadi organisasi profesi para guru, tempat bernaung para guru untuk berdiskusi penyelesaian masalah-masalah pembelajaran dan advokasi kebutuhan guru seperti saat ini. Misalnya ada guru-guru yang perlu mendapatkan advokasi kepada pemerintah itu melalui asosiasi ini. Sehingga kita asosiasi menjadi jembatan bagi para guru dengan pemerintah jika ada permasalahan yang perlu penyelesaian, termasuk perlindungan gurunya, termasuk hak guru, karir guru, permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan hak guru. Jadi sifatnya peraturan itu tidak memaksa, tetapi memohon untuk menyesuaikan. Nah, kalau organisasi itu sudah seperti aksi ini tidak perlu lagi penyesuaian, hanya nanti masuk ke dalam list kita untuk dapat dipilih oleh guru menjadi alternatif atau menjadi dipilih oleh guru sebagai organisasi yang dapat mendapatkan fasilitasi dari Kemendikbudristek atau Kemendikbud pemerintah kita. Contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada namanya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah ormas, tapi dia ada organisasi profesi gurunya seperti PGM, Persatuan Guru Muhammadiyah. Lalu NU itu sebagai ormas, dia punya namanya Pergunu,
Persatuan Guru NU. Nah, itu adalah contoh-contoh organisasi profesi yang dapat diikuti oleh guru dan disitulah saya sarankan untuk bergerak bersama, saling menjadi wadah atau wadah ekosistem guru sejarah untuk saling berdiskusi, berkolaborasi untuk permasalahan guru. Demikian Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban dari Ibu. Sekali lagi kami berdoa Ibu sehat selalu dan juga bisa tetap menjadi ini ya, Dirjen Gotong. Terima kasih Amin. doanya Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk Terima waktunya kepada kasih. kami. Sebelum Semangat yang Bapak Ibu. Ibu, Ya, itu hanya bersama juga Ibu, walaupun lewat Zoom gitu. ya. Ya, Bu Nofri. Ya, kita mau mungkin kameranya ada yang bisa diarahkan di sana, ada yang ke sini gitu ya. Ya, nanti di screenshot dari laptop Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu semua yang di ruangan pose ya. Pose yang cantik karena kita akan berfoto bersama. Oke, siap. Oke, sip. Satu Ya, lagi makasih Bapak Ibu. gimana salamnya? Ini ya. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kebetulan bisa Salam bertemu. buat Mas Presiden ya. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa menemui Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Bu, Pak. Oke.